Selamat malam semua. Saat ini kita diberi kesempatan untuk bersatu hati dalam persekutuan doa. Waktu di mana kita dapat bersama dengan Tuhan dan memuji-muji Allah yang setia menyertai kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan yang manis dengar Tuhan. Pujian kami naikkan kepadamu. Biarlah kiranya pujian kami manis didengar Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. Inilah kami ya Tuhan. Kami datang malam ini ke hadapan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Mencurahkan isi hati kami kepadamu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Saudara, pergumulan dan penderitaan menjadi bagian cerita dalam perjalanan hidup setiap manusia. Tidak ada yang terkecuali. Demikian tertulis dalam sebuah renungan pagi. Ada yang menyikapinya dengan patah semangat, mundur, dan mengambil tindakan bodoh karena merasa sama sekali tidak ada pengharapan. Sebaliknya, ada yang mampu bertahan, tetap semangat dan terus maju. Sekalipun pergumulan dan penderitaan datang bertubi-tubi. Karena mereka punya pengharapan, mereka yakin bahwa surya tetap bersinar di balik awan. Silakan duduk saudara-saudara. Saat melintasi langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingatlah Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Mari kita masuk dalam pokok doa. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan mari lihat kembali betapa penyertaan Tuhan selalu membuat kita mampu melewati pergumulan hidup. Kita membuka suara bersama, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua adalah berkat dan anugerah daripada-Mu. Ya Tuhan, seringkali kami menyakiti hati-Mu dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami jalani dalam hidup ini ya Tuhan. Namun biarlah ya Tuhan Kau mengampuni kami. Mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini doa-doa kami kepadamu boleh menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami tidak bisa lepas daripada Engkau. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga mereka boleh melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini ya saudara, biarlah kita juga berdoa untuk kerabat dan teman kita yang sedang dalam menghadapi pergumulan. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari membuka suara bersama-sama. Tuhan, malam ini kami juga teringat akan saudara kami, kerabat kami, teman kami ya Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, baik dengan masalah kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan hal apapun yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan yang menolong, biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menguatkan mereka, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka boleh tetap melihat tangan Tuhan memegang mereka saat mereka berjalan di lembah kekelaman. Biarlah Tuhan sukacita daripada-Mu terus ada di hati mereka, sekalipun mereka hidup dalam penderitaan. Pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami melewati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surya bersinar di balik awan. Surya bersinar di balik awan. Tuhan
Mari kita juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan sekolah teologi. Tuhan yang telah memanggil dan memilih mereka. Biarlah kita memohon Tuhan juga memperlengkapi mereka, memberikan hikmat daripada Tuhan. Kita membuka suara bersama. Ya Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para hamba Tuhan yang telah Engkau panggil, Engkau pilih. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka di saat mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Berikan hikmat senantiasa, berikan sukacita, kekuatan dan ketabahan ya Tuhan, saat mereka melayani jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan sekolah teologi yang ada di sini ya Tuhan, di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Para mahasiswa, para dosen, Tuhan yang menolong mereka saat mereka belajar untuk menimba ilmu ya Tuhan mengenai Engkau ya Tuhan, yang akan mereka sebarkan kepada seluruh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Roh Kudus kiranya menguatkan mereka. Roh Kudus yang terus menolong mereka, memampukan mereka untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan mari saudara, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang belum lepas dari pandemi. Kita memohon Tuhan menolong kita semua sebagai warga negara untuk dapat berlaku bijak, untuk dapat mendukung pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan. Kita buka suara bersama. Bapa surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu dampak dari pandemi belum bisa kami lepaskan ya Tuhan. Banyak masalah yang masih harus dibereskan ya Tuhan. Baik keadaan ekonomi, bisnis kami, semuanya ya Tuhan, bahkan pendidikan ya Bapa. Biarlah Tuhan menolong kami menjadi warga negara yang baik, yang selalu mendukung pemerintah kami untuk menjalankan kebijakan yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat bagi pulihnya Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah kami dari yang pimpinan teratas sampai ke daerah ya Tuhan. Dan Tuhan menolong kami semua saling dukung, bersatu hati bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa-doa kami ya Tuhan, kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk berserah pada kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus memberikan kami pengharapan. Saat melintas langit yang biru, saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar, surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau malam hari ini walaupun secara online tapi kami tetap bisa bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan
Biarlah Tuhan menolong kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kami kembali untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita tidak akan membacanya secara keseluruhan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara sendiri. Tapi kita akan membaca hanya beberapa ayat saja. Ayat 4-7, lalu ayat 10-14, lalu ayat 45 sampai dengan 50. 1 Samuel 17, ayat 4-7, 10-14, 45 sampai dengan 50. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. 1 Samuel 17 ayat 4-7. Lalu tampillah keluar pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lalu ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Lalu ayat yang ke-45 sampai dengan 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pernah merasakan takut. Saya ingat betul waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Ketakutan yang disebabkan karena saya melihat jenazah dari Pak Me saya. Malam itu menjadi malam yang sangat berat bagi saya. Semenit pun saya tidak bisa memejamkan mata untuk tidur. Wajah Pak Me saya selalu terbayang-bayang dalam ingatan saya. Sungguh saya gelisah, saya ketakutan bukan main. Saya bolak-balik di tempat tidur saya saking saya takut. Kebetulan waktu itu saya masih tidur sekamar dengan orang tua saya, dengan papa dan mama saya. Tempat tidur kami itu susun 3, jadi saya di atas, mama papa saya sama adik kecil saya di tengah, lalu ada 2 adik laki-laki saya di paling bawah. Nah karena saya ada tidur di atas, mama saya itu tahu kalau saya nggak bisa tidur. Akhirnya apa yang mama saya lakukan?
Mama saya panggil saya turun dan suruh saya tidur di sampingnya. Dengan senang hati saat itu saya langsung turun tidur di samping mama sambil pegang tangan mama saya. Dalam sekejap Bapak Ibu Saudara, seluruh perasaan gelisah saya, seluruh perasaan takut saya itu lenyap sehingga saya bisa tidur dengan pulas. Kenapa saya bisa tidur pulas? Karena saya tahu ada seorang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, yang jauh lebih kuat dari saya, yang sangat mengasihi saya, ada bersama-sama dengan saya malam itu, menggenggam tangan saya, sehingga seluruh ketakutan saya lenyap digantikan dengan ketenangan dan kedamaian, hingga saya bisa tidur dengan pulas sampai pagi. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini bukankah seringkali kita juga diperhadapkan dengan ketakutan, dengan kecemasan dan kegelisahan? Seberapa banyak malam yang kita lewati dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kegelisahan karena pergumulan dan masalah yang menimpa keluarga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita, relasi kita dengan orang lain, bahkan mungkin masalah dalam diri kita sendiri yang begitu menusuk seperti duri di dalam daging. Padahal sebagai anak Tuhan kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang jauh lebih kuat dari kita selalu siap menguatkan, menemani, bahkan menyertai perjalanan hidup kita. Tetapi tetap saja seringkali ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan perasaan tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan itu datang menghampiri kita, bukan? Dan ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecemasan itu juga dialami oleh umat Israel, orang Israel. Padahal sejak mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan sendiri menolong, menyertai, bahkan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang Filistin yang memang adalah musuh bebuyutan mereka sejak bertahun-tahun lamanya, mereka menjadi begitu gentar dan takut. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang akan menolong mereka. Saudara, kisah ini dimulai ketika salah seorang pendekar dari tentara orang Filistin menantang umat Israel untuk berperang. Dan sudah menjadi kebiasaan dalam peperangan di Timur Tengah pada waktu itu, peperangan bisa diwakilkan oleh jagoan terhebat masing-masing bangsa. Jagoan yang menang, maka akan menjadi kemenangan seluruh pasukan. Hari itu Goliat yang berperawakan sangat besar yang tingginya kurang lebih 3 meter. Yang sejak muda sudah berlatih militer sehingga bisa kita bayangkan betapa kuat dan besarnya otot-ototnya. Tidak hanya itu, Goliat memiliki perlengkapan senjata yang besar-besar dan berat. Ia juga memakai baju sirah yang beratnya hampir mencapai 5.000 shika atau 90 kilo. Semua badannya dari kepala sampai ujung kaki tertutup dengan baju perang yang kokoh. Saudara, coba bayangkan kalau kita disuruh berhadapan dengan orang seperti Goliat ini. Mau apa enggak? Kalau saya akan ambil langkah 1000 alias saya akan kabur karena menghadapi Goliat sama saja cari mati. Itulah yang ada di pikiran orang Israel pada saat itu. Bagaimana mungkin mereka menghadapi seseorang tentara yang besar dan perkasa. Yang selama 40 hari ini selalu menantang umat Israel dengan perkataan-perkataan yang menghina dan merendahkan. Yang menghina barisan Israel, yang menghina bangsa Israel. Terlebih dia menghina Allahnya orang Israel. Rasanya gak mungkin maju berperang melawan orang itu sama saja mati. Makanya selama 40 hari firman Tuhan berkata umat Israel hidup dalam ketakutan. Bahkan Saul raja Israel memilih untuk sembunyi dan berdiam diri. Mereka membiarkan ketakutan menguasai dan hati dan pikiran mereka. Mereka tidak bergeming sama sekali menghadapi tantangan Goliat. Di mana pasukan Israel yang terkenal gagah perkasa, yang pernah mengalahkan bangsa-bangsa dan yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Di mana Saul yang adalah raja Israel, yang ketika dipilih menjadi raja dikatakan bahwa dari bahu sampai kepala ia lebih tinggi daripada semua orang Israel. Yang katanya sudah membunuh beribu-ribu orang. Di mana kakak-kakak Daud yang terkenal gagah dan bertalenta itu? Tidak ada. Semuanya tidak bergerak. Nyali mereka seakan lenyap. Keperkasaan mereka seolah-olah hilang. Mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang jauh lebih perkasa daripada Goliat. Sehingga mereka lupa memandang kepada Allah. Yang mereka pandang saat itu hanyalah masalah yang ada di depan mata mereka. Berbeda sekali dengan seorang pemuda bernama Daud
yang pekerjaannya hanyalah mengembalakan kambing domba. Hari itu sebenarnya Daud diminta ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya sambil mengantarkan makanan kepada mereka. Tetapi waktu dia sampai ke perkemahan, Daud mendengar tantangan Goliat untuk orang Israel. Melihat ada tantangan yang mengintimidasi umat Israel, Daud tidak mau tinggal diam dan terus dibayang-bayangi oleh Goliat yang menakutkan itu. Walaupun saya kira terlintas juga dalam pikiran Daud bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan raksasa di depannya ini. Jelas-jelas dari segi postur tubuh mereka bagikan langit dan bumi. Yang satu tinggi besar, yang satu kecil mungil. Bahkan ketika dipakaikan baju perang itu menutupi seluruh tubuh Daud. Dari segi kemampuan dan pengalaman jelas-jelas tidak mungkin. Yang satu tentara terlatih yang sudah banyak pengalaman bertempur, sedangkan yang satu hanyalah gembala kambing domba yang belum berpengalaman. Dari segi perlengkapan perang jelas-jelas Daud mendapati perlengkapannya kalah sakti dibandingkan dengan perlengkapan Goliat. Rasanya tidak mungkin Daud maju melawan Goliat. Baru punya niat aja sudah diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kakaknya sendiri pun berkata kepada dia, "Buat apa kamu kemari? Kamu pasti punya niat busuk kan? Gak usah sok jago deh kamu. Udah pulang aja sana, kamu mah anak kecil." Bahkan saudara Raja Saul meremehkan Daud ketika mendengar keinginan Daud untuk mengalahkan Goliat. Kamu mah masih terlalu hijau dan muda. Sedangkan dia tuh si Goliat, waktu masih muda sudah berlatih dengan keras. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan dia? Tetapi saudara, tekad Daud untuk menghadapi Goliat sudah bulat. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah. Daud yakin Allah akan menolongnya. Seperti yang dikatakannya dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Akhirnya Saul mengizinkan Daud maju melawan Goliat. Ketika Daud sampai di medan pertempuran dan berhadapan dengan Goliat, apa yang dilakukan Goliat? Goliat menertawakan dan menghina Daud karena tubuhnya yang mungil, yang kecil dan usianya yang masih sangat muda. Saya berpikir mungkin saat itu nyali Daud sempat ciut juga. Seperti anjing Chihuahua yang berhadapan dengan anjing Rottweiler. Daud tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Namun itu tidak menghentikan langkah Daud. Dia tahu dia masih muda, dia masih kecil, dia belum berpengalaman. Tetapi Daud tahu dengan pasti dia punya Allah yang besar dan Allah yang kuat. Daud tahu ketika dia berperang bersama Allah, ia pasti bisa mengalahkan Goliat. Karena itu dengan berani Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Setelah berkata begitu lalu Daud maju mengambil sebuah batu, diumbannya batu itu sehingga batu itu meluncur kencang membenam di dahinya Goliat dan menewaskan Goliat pada waktu itu juga. Saudara, bagi beberapa orang mungkin kemenangan itu cuma kebetulan, tetapi tidak bagi Daud. Bagi Daud kemenangan itu jelas-jelas ia peroleh karena ada Tuhan bersama dengan dia. Dan memang kalau Tuhan ada bersama dengan kita, adakah masalah yang terlalu besar untuk kita hadapi? Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, bagaimana dengan kita? Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak lepas dari segala pergumulan dan persoalan hidup. Bukankah ada banyak raksasa-raksasa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini? Raksasa itu bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang membuat kita menjadi tertekan. Orang-orang yang ada di dekat kita yang begitu kita khawatirkan. Keluarga kita yang menyakiti dan mengecewakan kita. Mungkin kegagalan-kegagalan kita dalam hidup. Atau raksasa itu hadir dalam bentuk kesusahan ekonomi. Atau dalam bentuk sakit penyakit yang harus kita hadapi. Masalah-masalah pribadi di mana hanya kita yang tahu. Ada banyak raksasa-raksasa dalam hidup kita.
Dan yang pasti semua raksasa itu begitu mengintimidasi kita. Ia terus berteriak dan mencibir kita. Ia memberi kita rasa takut ketika kita bangun di pagi hari. Ia memberikan rasa cemas sebelum kita mengakhiri hari kita. Ia memberikan rasa khawatir dan luka di sepanjang hari yang kita lewati. Raksasa itu sama sekali tidak bisa kita hindari. Mereka akan terus ada mengikuti roda kehidupan kita. Pilihan di tangan kita hanya dua ketika menghadapi raksasa dalam hidup ini. Pilihan pertama, kita menghadapinya dengan ketakutan, kekhawatiran, lari, sembunyi, tidak memandang kepada Tuhan. Sehingga membuat kita frustasi, depresi, bahkan mencoba mengakhiri hidup. Atau pilihan kedua, kita memandang kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari kita. Saudara, baru-baru ini terjadi peristiwa yang menghebohkan di daerah Garut. Seorang ibu bernama Letina Dora Hutasoit berusia 29 tahun nekat menghabisi nyawa kedua anaknya dan nyawanya sendiri akibat ia sakit hati dan kecewa karena suaminya berselingkuh. Merasa cintanya telah dikhianati, Letina nekat melakukan hal gila. Sebelum dia melakukan aksi bunuh diri, ia terlebih dahulu membunuh kedua anaknya yang berusia 5 tahun dan 11 bulan dengan cara memberikan minuman bercampur zat kimia kepada anak-anaknya. Sehingga kedua balita itu meninggal dunia akibat keracunan. Setelah membunuh anak-anaknya, Letina memutuskan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Sayang sekali, Letina menghadapi persoalan hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia lupa memandang dan berharap kepada Allahnya, sehingga akhir hidupnya begitu tragis. Tetapi hari ini saudara, kita masih punya kesempatan untuk memilih pilihan kedua dalam menghadapi pergumulan dan persoalan. Pilihan untuk memandang kepada Allah yang jauh lebih besar dari kita. Ingatlah, persoalan terbesar kita, yaitu dosa kita, telah Allah selesaikan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau yang terbesar saja Allah tolong, apalah artinya persoalan-persoalan besar lainnya bagi Allah. Allah pasti akan menolong kita melewatinya. Dia akan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Dia akan menyertai dan akan menuntun kita. Bahkan dia mampu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita. Satu yang dia inginkan hanyalah kita memandang kepada dia. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita ini membutuhkan Tuhan untuk menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Mengandalkan kekuatan sendiri akan sangat terbatas. Kaki kita terlalu lemah untuk menghadapinya. Dan tangan kita terlalu kecil untuk mengatasinya. Kita membutuhkan kehadiran Bapa kita yang di surga. Karena itu mari jangan pernah berjalan seorang diri. Kita boleh punya masalah yang besar. Tapi ingat, kita punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah kita. Karena itu melangkahlah bersama dengan Tuhan. Karena hanya melangkah bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati pergumulan dan kesulitan hidup. Kalau kita tahu Tuhan ada, yang selalu bersama-sama dengan kita, seharusnya respon kita akan berbeda ketika menghadapi persoalan hidup. Bukan lagi takut dan cemas, melainkan kekuatan dan keberanian yang menguasai kita. Karena kita tahu, kita berharap dan memandang kepada siapa. Karena itu mari dalam menjalani hari-hari kita yang tidak mudah, yang penuh dengan persoalan, pergumulan hidup, mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan, kami harus memandang kepada Tuhan. Kami harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, karena disitulah letak kekuatan dan sukacita kami. Tuhan, tolong kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pergumulan kami, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan sendiri yang melangkah bersama-sama dengan kami melewatinya. Dan kami boleh mengatasi setiap pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu selesai diberitakan. Tapi biarlah firman-Mu terus hidup di dalam hati kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Persekutuan doa dan pendalaman Alkitab malam hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.